Oke, halo, selamat malam teman-teman. Ada Pak sama Oren. Selamat malam Pak Oren. Ya, Oke, oke, sudah ada Syabil juga. Teman-teman, Oren sama Syabil boleh untuk on cam dulu ya. Nanti kalau mau off cam nggak apa-apa waktu apa ya? Waktu pengerjaan sambil saya screennya. Kakak mau lihat dulu nih teman-teman. Kan kemarin minggu kemarin kita nggak ketemu ya. Oke, oke, ada Oren, ada Syabil, sama Pak juga. Sebentar ya, kakak mau lihat dulu. Yang lain yang belum datang siapa nih? Namanya tuh nggak bisa. Oke, oh iya, sudah ada 6 orang. Sudah ada Pak, Advan, Syabil, Oren. Ini siapa nih? Delin, sama ini siapa ya? iya, Miss. Eh, jangan lupa di rename ya, teman-teman. Misalkan kakak kan kadang lupa. Oke, ini ada yang baru ya? Atau gimana nih? Yang pakai handset namanya siapa tuh? Aldi, Miss. Oh, Aldi. Aldi? Tapi Mm-mm. pindahnya dari hari Minggu, katanya pindah ke hari Selasa. Oh iya benar. Tapi baru baru apa ya? Baru pindah minggu ini kan? Minggu kemarin sih udah pindah, tapi kemarin belum sempat aja Oh iya, oke nggak apa-apa. Tapi udah ini belum? Belum dapat kelas pengganti berarti ya? kelas pengganti. Sabar ya, tanya Mama dulu. Oke. Oke, Oke, sudah ada. Mi. Oke. Oke, apa kabarnya teman-teman malam ini? Udah nih gak ada yang mau jawab. Baik, Kak. Oke, baik, Pak. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman udah pada makan malam belum? Sudah. Oh, sudah. Ada yang Belum. sudah. Oh, ada yang belum. Kalau yang belum, kenapa tuh? Aku belum. Oh, Pak juga Eh, belum. Kenapa? Oren sama Pak kenapa belum makan? Bis itu kerja kelompok. Oh, habis kerja kelompok. Oke. Kalau Pak kenapa belum makan? Setelah stop eh belum Oh, belum makan karena di eh, Grab dulu. oh, oke. Oke. Kalau Oren berarti baru pulang ya? Nggak kerja kelompoknya di Canva barengan kalau maksudnya. Oh, online gitu ya. Kirain ini kayak satu di tempat, satu tempat gitu. Oke. Oke, Ryan juga boleh on cam dulu ya sebentar. Nanti kalau misalnya teman-teman di tengah saat pengerjaan mau off cam juga nggak apa-apa. Tapi di awal kita on cam dulu ya teman-teman ya. Kan minggu kemarin kakak juga udah nggak lihat teman-teman. Kan kita udah kayaknya udah nggak ketemu hampir 2 minggu ya. Baik. Iya. Ya, Oke. halo Miss. Oh iya, kemarin ini untuk Aldi ya Mam ya. Iya, Kemarin udah nggak masuk ya Mam minggu kemarin. minggu kemarin, iya nggak masuk. Oh, untuk kelas penggantinya udah dikabarkan oleh CS atau gimana? Belum, Mam. Jadi ceritanya si Aldi ini sebenarnya dia kan udah sesi ke-11. Mm. Nah, sesi ke-11 itu cuma dari dalam kelompoknya itu ada sekitar 2 orang apa 3 orang yang memungkinkan nggak bisa untuk lanjut di hari Minggu. Jadi kami dialihkan di hari Selasa ini. Tapi kan ini Oh, masih sesi keempat apa ke berapa eh ya? kelima hari ini, Mam ya. Kelima hari ini. Heeh. Jadi dari coachnya itu terserah mau masuk di kelima sampai nunggu gitu nunggu teman-teman dari 5 kan dia kan udah posisi 11 ya kan. Mm-mm. Jadi aku bilang ya udah deh kamu ikut aja dulu sambil nunggu teman-teman sampai sesi 11 gitu. Oh iya, nggak apa-apa, Mam. Biar Gitu. ngulang-ngulang juga ya. Oke, Jadinya gitu. oke, nggak apa-apa, Mam. Oke, kayak gitu. Makasih, Mam. Ya oke deh. Ya. Oke. Oke, teman-teman hari ini sekolahnya pulangnya jam berapa? Pada pulang jam berapa?
jam 1.40, Miss. Oh, ada yang jam Hmm. 1.40, ada yang Jam baru lima pulang nggak? Jam 5. Oh, ada yang jam 5. Ada yang baru pulang nggak? Jam 6 gitu? 14.35. Oh, 14.35. Oke, jam 4. Oke. Ada yang jam 6 gitu nggak? Atau setengah 7 mungkin pulangnya? Karena ada kegiatan di sekolah. Nggak ada ya? Paling lama jam 5 ya? Oke. Kalau Aldi pulangnya jam berapa, Aldi? Pulang sekolah, Miss. Mm-mm. Pulang jam 2. Oh, jam 2. Oke. Oke, teman-teman. Oh ya, kan belum pernah ketemu ya sama kakak ya, Aldi ya? Iya, Oke, kalau gitu kakak mau kenalan dulu ya sama Aldi ya. Perkenalkan Aldi, nama kakak Kak Miranda. Jadi nanti Aldi boleh panggil kakak aja, nggak usah panggil Miss, nggak apa-apa ya. Kan oke, Miss. gapnya nggak jauh. Oh Kita iya. juga beberapa tahun doang gitu. Jadi biar enak panggil kakak aja, biar nggak terlalu jauh gitu. Oke? Oh, oke, Kak. Oke. Jadi nanti Aldi kayak yang tadi mamanya bilang, berarti kan seharusnya udah di lesson 11 ya? Iya, Tapi bet- nggak apa-apa ya, kalau mau ngikutin atau ngulang-ngulang lagi kan, mundur lagi ke lesson 5 biar ngulang-ngulang, biar ngingat-ngingat lagi. iya, aman, Miss. Oke. Oke, Oke. boleh Aldi kenalan dulu Aldi sama teman-teman yang lain. Nanti Aldi boleh sebutin nama. Terus Oh, sekarang kelas berapa gitu. oh, oke, oke. Oke. Sekarang ya, Miss. Mm-mm, boleh. Oke. Baiklah, teman-teman. Perkenalkan nama saya Yonatan Renaldi Chandra. Eh kelas 9 kelas 9 di Mm. sekolah SMP Keluarga Universal yang letaknya di Tanjung Pandan. Ya, Oh, berarti Aldi rumahnya di mana? rumahnya di Belitung. Di Oh, di Belitung Belitung. Air Oh, Saga. oh, oke. Oke, thank you Aldi. Ya, Miss. Kita nanti bisa Kak. ngikutin aja. Oke, nggak apa-apa, itu oke. Oke, teman-teman, berarti hari ini kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita sudah masuk di modul yang kedua, berarti sekarang sudah mulai berbeda dari sebelumnya. Kan yang sebelumnya itu modul pertama kita fokusnya ke pembuatan teks di ChatGPT gitu. Paling buat teks kayak buat surat atau buat kartu ucapan seperti itu. Nah, mulai dari listen 5 ini kita bakalan masuk ke modul baru, itu modul 2. Jadi di sini modul baru ini kita akan membuat apa ya, kode program. Nah, teman-teman, sebagian kalau nggak salah ada yang udah pernah coding kan? Oke, ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, sebenarnya kalaupun belum, untuk kode programnya ini masih gampang. Jadi teman-teman yang belum bakalan tetap gampang sih untuk memahaminya. Soalnya kita pakai bahasa pemrograman yang gampang apa ya, gampang untuk dimengerti gitu. Jadi kita pakai bahasa pemrograman yang apa ya, apa ya namanya? Yang hampir sama bahasa manusia, nggak kayak bahasa pemrograman yang biasa gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kakak lanjut di listen kemarin, kemarin kan nggak sama kakak ya? Ya mungkin ada yang mau ditanya dulu dari listen yang kemarin yang listen 4. Kayaknya sudah paham, sudah bisa semua. Oke, kalau gitu kakak lanjut ya teman-teman ya. Kakak izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Oke, jadi di sini kita hari ini akan masuk ke modul 2, listen 1 tentang pembelajaran HTML dan CSS. Itu HTML dan CSS itu adalah bahasa pemrograman. Nah, gitu. Jadi kita akan belajar itu hari ini. Sebentar. Mana ya? Nah, jadi hari ini kita akan mengenali struktur halaman web. Jadi biasanya untuk bahasa pemrograman HTML dan juga CSS itu adalah untuk membuat halaman web, kayak website dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya untuk web ya. Dan juga kita akan belajar prinsip dasar bahasa HTML dan juga CSS gitu. Sebenarnya kalau teman-teman kemarin untuk kelas yang bukan sama kakak, yang minggu kemarin pakai Twine nggak di ininya? Teman-teman coba Twine atau enggak kemarin? Atau masih di Miro aja? Masih Miro, Kak. Oh, masih Miro. Oke, nggak apa-apa sih. It's okay. Nah, sebenarnya kalau nggak harus di Twine sih. Kayak web-web yang teman-teman buat, misalnya teman-teman buka web di
di Google Chrome di sini, sebisa di sini. Nah, itu mereka membuat kodenya dengan bahasa pemrograman HTML dan juga CSS gitu. Nah, tapi sebagian juga pakai Python. Nah, kenapa kita nggak belajar Python aja, Kak? Kenapa kita nggak belajar Python aja, Kak? Karena menurut Python itu levelnya lebih agak susah dipahami untuk bahasanya, tidak terlalu seperti bahasa sehari-hari, dan sedikit agak tricky gitu. Tapi nggak yang tricky banget sih, tapi agak tricky daripada HTML sama CSS. Nah, makanya dari itu kita pakai HTML dan CSS dulu, yang paling mudah. Apalagi teman-teman yang belum pernah belajar tentang coding gitu ya. Jadi kita akan membuat web dengan HTML dan CSS. Nah, sekarang bahasa pemrograman dan seterusnya. Teman-teman ada yang tahu apa itu bahasa pemrograman? Menurut teman-teman deh, menurut teman-teman bahasa pemrograman itu apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Menurut teman-teman? Enggak deh. Oke, jadi kayak gini nih. Secara gampangnya bahasa pemrograman itu kayak istilahnya seperti ini. Teman-teman lagi kan kalau kita mau ngobrol nih sama orang, misalnya teman-teman mau ngobrol apa ya? Oren mau ngobrol sama mamahnya. Oren pengen makan sesuatu nih. Oren pengen makan malam dengan nasi goreng deh. Kenapa nih? Tuh Kak, aku tuh Kak. Oh, o- oke. Bener bahasa komputer advance. Benar, benar. Good job, benar. Bahasa pemrograman itu kumpulan instruksi tertulis yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Iya, benar. Good job, benar. Jadi teman-teman kalau yang sudah sering coding pasti familiar sama itu ya. Tapi kalau bahasa ininya istilah atau istilah yang gampangnya, apalagi orang-orang yang belum pernah coding dan juga belum pernah tahu itu apa coding dan juga bahasa pemrograman, istilahnya itu gampangnya seperti ini. Nah, Oren mau makan nasi goreng nih, mau ngasih tahu ke mama, tapi Oren nggak ngasih tahu ke mama kalau Oren itu mau makan nasi goreng. Apakah mama tahu kalau Oren mau makan nasi goreng? Enggak ya, enggak tahu ya. Nah, sama halnya sama bahasa pemrograman. Berarti kalau kita mau membuat sesuatu di komputer atau di apa ya, di mesin, kita berarti harus pakai coding atau pakai coding dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasanya itu adalah kayak kalau coding itu adalah yang kita berbicara dengan mamanya. Nah, kalau bahasa pemrograman itu adalah yang berarti kalau kita ngomong ke mama mau pengen makan nasi goreng berarti harus pakai bahasa yang dimengerti oleh mama, bener kan? Gak mungkin semisalnya mama Oren nggak paham bahasa Rusia, semisal nih, mama Oren nggak paham bahasa Rusia, tapi Oren ngasih tahu mamahnya pengen makan nasi goreng pakai bahasa Rusia. Apakah mamanya Oren tahu kalau Oren mau makan nasi goreng? Nggak tahu ya. Nah, nah, kayak gitu nggak tahu. Jadi sama halnya dengan komputer. Nah, berarti kalau kita mau minta sesuatu, kita mau membuat sesuatu di komputer, nah berarti kita harus pakai bahasa yang dimengerti oleh komputer. Gitu, namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak. Yang ada Python, ada HTML, CSS, Java, C++ dan lain sebagainya. Ada banyak. Tapi di sini kita akan pakai HTML sama CSS aja karena yang tadi Kakak bilang lebih gampang dimengerti oleh orang-orang awam. Tuh. Nah, itu itulah istilah bahasa pemrograman yang lebih gampang ya. Kayak cara kita berkomunikasi dengan komputernya gitu. Hmm, terus eh sebenarnya nah, bentar ya. Nah, untuk bahasa pemrograman itu beberapa di antaranya itu cocok untuk membuat jaringan saraf kayak cocok untuk AI. Kita membuat AI. Sedangkan yang lainnya cocoknya hanya untuk membuat situs web atau hanya untuk membuat program permainan atau hanya untuk membuat aplikasi. Jadi bahasa pemrograman itu teman-teman juga harus ingat ada banyak bahasa pemrograman, cuma kita menggunakan bahasa pemrograman sesuai apa yang ingin kita buat. Seperti itu. Jadi contohnya kita tadi mau buat jaringan saraf. Kita mau buat AI nih pakai bahasa pemrograman. Berarti teman-teman harus sesuaikan. Kan tadi bahasa pemrograman ada banyak nih. Semisal bahasa pemrograman ada 10. Nah, yang dimengerti eh, apa ya? Yang dimengerti komputer itu untuk membuat jaringan saraf itu yang mana? Semisalnya yang dimengerti cuma dua, ya udah pakai yang dua ini aja. Jangan pakai yang delapannya lagi. Kenapa nggak pakai yang delapannya lagi? Karena percuma teman-teman dia nggak akan bisa.
gitu. Nah, contohnya lagi, yang lainnya lagi hanya bahasa pemrograman untuk membuat web. Contohnya kalau membuat web itu ya udah HTML sama CSS itu biasanya pakainya web gitu. JS juga, JS itu JavaScript sama PHP. PHP itu juga membuat web bisa. Terus untuk program membuat membuat program membuat program permainan ataupun membuat program aplikasi yang ada di laptop atau yang ada di HP teman-teman itu eh, bahasa pemrogramannya beda, bukan pakai HTML sama CSS biasa, tapi bisa sih, kadang kan bisa, tapi kadang kan nggak bisa. Biasanya pakai apa ya, Python yang atau enggak Java gitu. Jadi apa ya, bahasa-bahasanya itu berbeda-beda ya untuk cocoknya untuk membuat apa. Jadi teman-teman harus kalau mau belajar untuk membuat bahasa pemrograman harus sesuaikan dengan apa yang mau dibuat gitu. Oke, jadi untuk membuat web, untuk bahasa pemrogramannya ada tiga nih. Di sini ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ada tiga. Nah, seperti ini. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. Apa bedanya? Nanti kita bahas perbedaannya. Tapi nanti yang kita bahas hanya HTML sama CSS saja ya. Nah, untuk HTML dan CSS nih. HTML dan CSS itu adalah bahasa deklaratif. Jadi hanya mendeskripsikan elemen halaman dan juga tampilannya aja gitu. Jadi semisalnya nih, HTML itu contohnya kayak gini. Contoh HTML itu adalah bahasanya harus ada kartu dengan area berisi teks, gambar, dan judul di halamannya. Sedangkan kalau CSS itu bahasanya kayak lebar kartu harus 200 piksel, ukuran teksnya harus 16 piksel, gambarnya harus berada di sebelah kiri atau kanan, terus teksnya harus ada di sebelah kiri atau kanan gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau semisalnya bahasanya seperti itu. Oke, kira-kira nanti hasilnya, oh, kayaknya agak, kira-kira hasilnya nanti bakalan seperti ini. Seperti ini. Kita membuat bahasa HTML dan CSS bersamaan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Contohnya akan hasilnya seperti ini nih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau biasanya kalau ada HTML, bahasa HTML biasanya harus ada CSS gitu ya. Bisa aja digabung, bisa dipisahin gitu. Nah, sedangkan JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk teman-teman mengatur logika halaman. Jadi web bisa juga pakai JavaScript sih di pembuatan web. Cuma dia lebih ke pengaturan logika halaman dan juga memiliki konstruksi matematika yang lebih rumit. Jadi kalau mau pakai JavaScript agak sedikit rumit daripada yang HTML dan CSS gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita balik lagi ke HTML sama CSS ya. Oh, sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Ada halaman web nih, ada halaman seperti ini, nih, ada halaman ini. Dari halaman ini, kita bisa aja tahu yang mana CSS, yang mana HTML. Nah, di sini ada button. Button itu teman-teman tahu button ya? Teman-teman tahu button apa enggak? Ada yang tahu button? Tombol. Benar, Gucap. Tombol tombol ya benar. Oh ya. Button itu kan tombol yang ini. Jadi ada warna buttonnya, ada tulisan di buttonnya gitu. Nanti bisa termasuk ke HTML apa CSS gitu. Nah, mari kita bedah ya. Ini tuh masuknya yang mana aja HTML, yang mana CSS. Jadi contohnya di sini, yang di sini kan tadi ada buttonnya nih. Contohnya di ini kan ada add to back ya. Kita bicara yang buttonnya dulu ya. Nah, di sini HTML-nya adalah apa? Misalnya ini tombol yang tadi nih. HTML-nya adalah apa? HTML-nya adalah add to back. HTML-nya itulah adalah add to back. Nah, sedangkan kalau apa ya? Sedangkan kalau warna 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 tulisannya atau warna background buttonnya atau style tulisannya itu masuk ke CSS gitu. Jadi bedanya itu. Jadi secara tidak langsung itu bedanya adalah kalau HTML itu kayak itu isi tulisannya, lebih ke tulisannya, apa ya, tata letaknya, isi tulis, bukan tata letaknya sih, lebih ke isi tulisannya. Headingnya apa, paragrafnya apa. Nanti kita bisa bisa buat kode untuk pembuatan heading, terus nanti kita masuk ke teks itu, headingnya tentang ini, bla 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 kita ketik, terus paragrafnya tentang ini kita ketik gitu. Sedangkan kalau CSS itu adalah bahasa yang nanti kita gunakan untuk membuat desainnya kayak warnanya, ukurannya, terus juga size-nya, ya size sama ukuran sama ya.
Terus fontnya apa? Terus juga letaknya di mana? Letaknya di kiri kah atau di kanan kah, di bawah, di atas gitu. Itu adalah CSS CSS gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu ya bedanya HTML sama CSS, sudah paham? Udah paham? Ada yang masih belum paham untuk perbedaan HTML dan juga CSS? CSS apa nggak? Apa? CSS. Bahasa pemrograman CSS. Kalau maksudnya tadi Ryan apa? Masih kurang paham yang CSS? Iya. Oh, gini. Gampangnya gini deh. Kalau HTML itu kayak isi kata-katanya. Di sini seharusnya ada tombol dengan teks by. Maksudnya kayak kan ini di tombol ini, di button ini ada tulisan by. Kelihatan ya? Nah, itu adalah CSS-nya. Itu adalah CSS-nya. Terus semisalnya di sini juga, semisalnya ini adalah web ya. Semisalnya ini web nih. PPT ini web nih. Nah, ini tulisan tombol ini itu juga adalah HTML. Nah, tulisan-tulisan yang semua yang ada di sini, pokoknya tulisannya dah. Itu namanya HTML. Sedangkan kalau CSS-nya, bahasa pemrograman CSS-nya itu adalah lebih ke desainnya. Kayak di sini ada button, di sini ada buttonnya kayak kotak, itu masuk ke CSS ya, pengaturan CSS, kayak background colornya apa, nah CSS yang ngatur, pakai bahasa CSS, terus text colornya apa, terus marginnya apa, frame-nya di mana, terus dia ke kanan apa ke kiri, gitu, marginsnya di mana, gitu, kalau itu CSS, lebih ke desainnya sih, kalau CSS tuh, gitu, udah paham? Udah tahu bedanya? Ya, kalau nggak terpaksa. Oke, itu ya bedanya ya. Oke, Pak, mm-mm. yang HTML code-nya itu apa? Apa? Yang HTML code-nya bagaimana? Oh, oke. Nanti ini ya kita masuk ya. Bener yang tadi Pak Bingo Pak tanyain bener. Ini kita pas masuk ke HTML sintaknya. Jadi Oh, code itu sama dengan sintak ya. Sintak dan code itu sama. Kode program itu sama sintak itu sama. Deh. Kalau HTML-nya sintak HTML itu apa aja gini. Jadi HTML itu adalah elemen itu sendiri, sedangkan CSS adalah cara pengaturannya, kayak pengaturan yang tadi desainnya. Nah, untuk sintaknya adalah seperti ini. Nah, contohnya deh. Di sini kita bisa tahu, di sini ada gambar nih, elemen halaman yang ini ya. Di sini ada gambar kan. Berarti di sebelah kiri kita buat gambar. Kita masukin gambar. Berarti di sebelah kiri kita masukin gambar. Barulah di sebelah kanannya, sebentar. Di sebelah kanannya baru di paling atas sebelah kanan kita masukin judul. Kita tulis judul. Berarti itu heading. Itu heading masuk ke heading. Nah, ya. terus di bawah heading ada sedikit kata-kata. Nah, sedikit kata-kata nanti itu kita masuk ke paragraf aja, langsung apa ya sintaknya masuk ke paragraf aja. Nah, di bawahnya di bawahnya juga mengikuti itu masuk heading, teman-teman terserah itu masuk heading atau paragraf terserah. Nanti bedanya heading sama paragraf ada ya. Teman-teman tahu kan kalau paragraf lebih gede gitu. Sedangkan heading pasti maaf, kalau heading lebih gede, sedangkan paragraf kan lebih kecil, soalnya kan paragraf gitu. Jadi Oke, contohnya seperti ini. Eh, nah, kalau di HTML itu lebih itu apa ya? Itu paling kodenya itu atau sintaknya itu paling kelihatan bahwa itu HTML adalah dengan pakai ini, ada ininya, kayak kurung sikunya. Ada ininya. Nah, sedangkan baru yang di dalamnya ini adalah itu kode kayak itu paragraf atau heading atau daftar item atau daftar tabel gitu. Itu baru di dalamnya. Berarti kalau ada kode seperti ini, semisalnya nih P kan. Oh, ini berarti karena ada ininya, berarti ini adalah pakai bahasa HTML gitu. Nah, pasti teman-teman lihat di sini, di sini nih dia pakai kode ini. Nah, di akhir dia akan menambahkan kode juga yang sama, cuma ditambah ada kayak gini. Itu penutup. Jadi teman-teman kalau semisalnya nih kodenya di sini sintaknya P ya. Nanti kakak jelasin apa itu P, apa itu H gitu ya. Nah, di sini sintaknya P. Awalnya P nih. Terus dia ngetik bla 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 bla. Nanti eh, paragrafnya isinya apa bla 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 terserah. Nah, setelah mau menutup paragraf itu, mau kita tutup paragraf itu harus pakai ini lagi. Pakai gini dengan kode yang sama P
Sebentar nih agak agak susah. P dan ini cuma bedanya di belakang pasti kita tambahin garis miringnya seperti ini. Kayak gini gitu. Itu artinya menutup menutup kode yang apa ya? Sintak yang tadi. Gitu ya. Jadi di setiap sintak harus ada penutupnya gitu. Se aduh, nah, contohnya seperti ini. Oh ya, tadi untuk siku-siku. Nah, kalau bahasa HTML itu contohnya seperti ini. Di sini ini adalah bahasa HTML. Ini adalah kode yang kode-kode yang kita buat untuk membuat sebuah web. Nah, nanti setelah kode ini selesai seperti ini, barulah halaman web yang terlihat seperti ini. Ada seperti ini, gitu. Halaman webnya seperti ini lah. Sedangkan kalau kita ngebuatnya, ngetiknya atau ngebuat source code-nya adalah seperti ini. Jadi kayak tulisan-tulisan doang sih sebenarnya. Sebenarnya enaknya langsung dipraktekin ya, tapi sebentar. Nah, untuk deskripsi HTML ada tag pembuka, tag penutup, dan juga isi yang tadi kakak bilang. Jadi, kalau dokumen HTML ada tag pembuka. Tag pembuka contohnya yang tadi ada P, kode H1, dan juga HTML. Berarti yang ini. Nah, contohnya isinya. Isi di dalamnya apa? Misalnya P. P itu adalah untuk teks. Untuk teks kayak paragraf. Ini adalah teks paragraf. Jadi, teman-teman kalau mau buat paragraf, boleh pakai tag, tag dengan kode P yang ada P-nya. Terus setelah ini nih teman-teman udah buat teksnya satu paragraf. Teman-teman harus tutup tag pakai tag penutup. Tag penutup itu adalah yang ini, yang tadi ada garis miringnya. Gitu ya. Jadi semua semua tag pasti harus ada misalnya kalau sudah selesai harus ada tag penutupnya seperti ini. Gitu. Soalnya nanti kalau nggak ditutup nggak akan jalan. Jadi programnya atau kodenya bakalan error, bakalan rusak, dianggap rusak gitu. Oh, nah ini untuk sintaknya atau kode-kode yang seperti Pak tadi nanyain gini. Semisalnya ini H itu huruf H itu adalah untuk heading. H itu artinya heading, tapi kalau di bahasa kalau biar teman-teman lebih gampang judul. Jadi kalau kita mau buat judul di webnya nih, tampilan webnya seperti ini. Contohnya di sini kan yang paling gede judulnya adalah yang ini ya. Ini kan judulnya, judul PPT di halaman ini ya. Berarti untuk di programnya kita membuat H. Kita pakai di sini tag H. Terus kita ketik tag judul H bla bla bla, terus kita tutup dengan ini. Jangan lupa, kalau soalnya heading itu adalah heading satu, heading 2, heading 3. Biasanya ada banyak heading, jadi teman-teman jangan lupa heading satu tambahin satu. Berarti di sini penutupnya adalah heading, aduh, maaf, heading satu, penutupnya heading satu. Biar tahu, oh ini adalah heading satu gitu. Nah, sedangkan berarti, oke nanti. Nah, untuk heading itu kalau kita mau tambahin judul adalah ini, pakai kode H. Mau itu judul satu, judul 2, judul 3. Nanti teman-teman untuk angkanya menyesuaikan aja. Nah, contohnya di sini kan ada H1 nih. H1, H2. Berarti ini heading satunya adalah situs web blog. Berarti heading satu itu paling atas, paling atas. Nah, teman-teman juga kalau semisalnya teman-teman mau buat seperti ini harus eh, berurutan. Nanti itu bakalan munculnya di webnya berurutan. Nah, di sini kayak gini contohnya. Heading satunya situs web blog. Berarti bakalan munculnya di sini di webnya itu adalah ini tulisan web blognya. Nah, semisalnya nih teman-teman buat eh, teman-teman ya udah asal-asalan aja. Aku ingatnya tadi mau buat ini. Tadi sebenarnya ini di 3, tapi aku ingatnya lupa nulis ini jadi ya udah deh yang ini bagian ini di kode programnya aku buat terakhir. Nah, kalau misalnya teman-teman buat ini di terakhir bakalan waktu muncul di webnya bakalan itu terakhir gitu. Jadi teman-teman waktu teman-teman buat kodenya atau source code-nya jadi yang teman-teman ketik urutannya bakalan sama gitu, bakalan sama di web yang akan tampil. Jadi teman-teman harus menyesuaikan gitu. Nah, kayak gini ada headingnya. Headingnya ada banyak nih. Kita headingnya satu satu halaman tuh banyak nggak apa-apa. Ini, jadi dia headingnya di sini ada 4 nih. Situs web blog, nah paling atas tuh. Berarti terus postingan musim tentang panas, terus heading yang kedua. Terus musim panas, bla bla bla, heading ketiga. Terus H4 foto dari Karibia, heading keempat. Nah, bedanya apa? Setiap heading itu bakalan otomatis kayak kan karena heading ya judul otomatis bakalan dia kayak bold gitu bakalan bold gitu tanpa diatur pun dia bakalan tetap bold gitu
Kayak gini tetap bold. Cuma kalau semakin ke bawah heading satu itu pasti bakalan paling gede gitu ukurannya. Nah, semakin ke bawah headingnya bakalan semakin kecil, bakalan menyesuaikan. Tanpa kita atur, headingnya bakalan tetap menyesuaikan ukurannya. Gitu ya. Kalau kita nggak ngatur, dia bakalan semakin ke bawah headingnya. H1 pasti paling besar, terus heading 2 pasti agak lebih kecil, heading 3 dan seterusnya bakalan lebih kecil-kecil. Gitu kalau kita nggak ngatur. Nah, itu untuk tag judul atau tag untuk heading. Kita pakai yang ini, H1, H ini. Terus untuk yang paragraf, paragraf kita pakai apa? Paragraf kita pakai teks yang tag yang P, yang ada P. Itu untuk paragraf. Jadi contohnya di sini, kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Nah, ini kan dia kayak buatnya satu-satu paragraf ya. Ini yang kakak maksud tadi. Ini dia buatnya kalau yang P tidak perlu satu dua nggak perlu, tapi tetap P aja nggak apa-apa. Nah, ini maksud kakak. Kalau misalnya teman-teman nih di sini nggak nutup, teman-teman di sini nggak nutup, teman-teman langsung buat P, ini bakalan error. Kalau teman-teman langsung buat P tanpa ditutup di sini dulu, dia jadi bakalan bingung. Ini penutupnya kok nggak ada. Terus tiba-tiba langsung masuk tag baru gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman di sini nggak ditutup, tapi langsung teman-teman enter aja. Ini, berarti ini nggak ada, ini juga nggak ada, ini nggak ada. Adanya ya udah P yang di sini sama P penutup di sini. Itu sebenarnya juga bisa. Cuma nanti bakalan tetap kayak eh bakalan tetap satu paragraf gitu, bakalan jadi satu paragraf. Nah, contohnya di sini kan dia buat ada banyak nih kode sintak P untuk paragraf, dia setelah satu dia tutup, terus dua dia tutup lagi, tiga terus dia tutup. Nah, jadi di sini bakalan kelihatan nih, kami mengundang bla 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 bla, terus berhenti. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat tidak ini bisa langsung masuk ke sini kan. Nah, tapi karena sintaknya P-nya itu berbeda, makanya dia ke bawah. Dia ke bawah gitu. Jadi, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau buat satu paragraf yang panjang, boleh teman-teman sintak paragrafnya disatuin aja nggak apa-apa. Kalau mau sedikit-sedikit dipisah-pisahin juga nggak apa-apa, terserah teman-teman gitu. Nah, itu untuk yang paragraf ya, yang sintak paragraf. Nah, kalau yang ini, sintak untuk daftar dan juga tag item. Nah, daftar itu apa? Daftar yang berurutan. Jadi, contohnya kita mau buat daftar nih. Kalau kita mau buat daftar, kita pakai sintak yang OL. Pakai OL, atau biasanya juga UL. UL juga bisa, OL juga bisa. Itu sama aja. Kalau nggak salah ya sama aja deh. Nah, terus kalau misalnya nih tag daftar, teman-teman kalau mau buat tag item itu maksudnya kayak satu bla 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 bla, dua bla 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 bla, tiga bla 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 atau titik bla 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 bla, titik dua bla 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 bla. Pokoknya kayak daftar isi gitu lah. Nah, teman-teman sebenarnya Kak kepanjangan apa? Aduh, kakak lupa kepanjangan HTML itu apa. Oke, nanti ya, Dio ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat daftar item, emang itu per item, jadi kayak eh, nomor satu, dia ya udah nomor satu kita pakai daftar item itu pakai tag LI. Nah, untuk jangan lupa ditutup, biar menjadi kalau misalnya nggak ditutup, dia nanti bakalan masuk ke kayak item, misalnya ini nggak ditutup ya, langsung lanjut ke sini. Nanti dia bakalan ngikut ke sini, bakalan bakalan nggak ada dua tiga, jadi bakalan satu terus kayak gitu. Jadi teman-teman kalau buat item jangan lupa ditutup kayak gini aja, nggak usah ada satu dua tiganya nggak apa-apa. Satu dua tiga hanya untuk heading. Terus, nah sebelum teman-teman buat seperti ini, biar programnya itu tahu itu tuh adalah daftar. Berarti teman-teman harus buat yang ini dulu, sintak yang OL atau UL. Kita harus buat yang OL atau UL dulu gitu. Biar nanti eh apa ya programnya atau komputernya tahu oh itu teman-teman mau buat mau buat daftar yang berurutan gitu. Soalnya kalau misalnya ini nggak dibuat, programnya nggak akan tahu kalau teman-teman mau buat daftar walaupun teman-teman buat ini. Jadi teman-teman harus pakai ini dulu, baru pakai sintak yang LI gitu ya. Oke, itu untuk yang daftar item eh, dan juga yang daftar sama item daftar gitu. Nah, kayak tadi kakak bilang, oh, nah UL itu tadi yang kakak bilang kan, UL sama OL sama. Nah, tag UL sama OL itu sama aja, sama aja. Kalau teman-teman mau pakai UL boleh, OL sama.
Kalau misalnya di sini teman-teman mau pakai OL boleh, atau teman-teman mau pakai UL aja, UL juga boleh. Senyamannya teman-teman. Kalau kakak biasanya pakai UL sih, bukan nggak pakai OL. Tapi senyaman teman-teman mau pakai apa, itu artinya sama aja. Nah, jadi di sini, oke, kakak akan contohin nih. Di sini kita bakalan nanti menulis kode yang di nomor quiz HTML. Nah, ini bukan ya? Oh ini. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk dibuka dulu, jangan lupa perbaiki kesalahan dalam kode tersebut, bandingkan hasilnya bla 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 bla. Berarti di sini sebenarnya ada yang salah. Sebelumnya ini nggak ada ya. Nah, cara runnya teman-teman setelah kodenya diperbaiki di sini, teman-teman run. Runnya adalah biar bisa tahu ini itu sudah benar atau enggak. Diklik yang ini. Itu untuk ngeran ya, itu ngeran programnya atau ngejalanin programnya, diklik yang itu. Nah, awalnya tadi itu seperti ini ya. Tadi itu seperti ini. Kalau kita run bakalan salah. Bakalan jadi heading semuanya, bakalan salah nih. Sedangkan referensinya adalah kita harus buat seperti ini. Nah, kalau kita run sekarang itu bakalan seperti ini. Nah, berarti kita mau buat seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagian apa yang salah menurut teman-teman, ada yang salah atau ada yang ketinggalan nggak? Coba dilihat. Yang terakhir belum ditutup. Benar, good job. Yang terakhir belum ditutup. Oke, terus ada lagi. Oke, kita run ya. Nah, dia benar, yang tadi benar, yang terakhir belum ditutup, tapi dia tetap kebaca sebagai heading. Coba ada satu lagi. Tadi tagnya jangan lupa, kalau tag penutup itu harus ada garis miringnya. Coba dilihat. Yang heading pertama, Bener, good. Heading pertama yang mana? Yang kanan apa kiri? yang yang di bawah tulisan HTML Yang mana? Iya, oh yang ini ya. Nah, kanan ya. Itu apain? dikasih Apa? dikasih garis miring. Bener, good job. Dikasih garis miring biar dia kebaca kalau kita sudah menutup headingnya atau judulnya. Nah, nanti bakalan seperti ini. Itu jangan lupa kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita harus tutup dulu. Kalau tidak ditutup, bakalan kebaca kayak tadi. Bakalan kebaca terus walaupun di bawahnya sudah benar programnya. Gitu ya. Jangan lupa setelah kayak gini, teman-teman harus cek di checklist, terus nanti di checklist, terus nanti bla 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 di sini, terus nanti langsung di next level aja. Nah, contohnya lagi ini nih. Di sini kita disuruh untuk tambahkan judul dan juga tambahkan paragraf dan juga apa ini? Tambahkan daftar kemampuan. Jadi kita disuruh untuk membuat itu nih. Tadi sebenarnya ini kakak udah ini ya, kakak udah buat tapi ya udah kita coba kerjain bareng-bareng dulu. Nah, yang pertama, teman-teman kalau kita mau nambahkan judul. Nah, teman-teman kalau HTML itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau memulai untuk membuat sesuatu, teman-teman akan menuliskannya di body. Di body berarti itu artinya di dalam ini, di dalam sini, atau di dalam apa ya, di dalam kanvasnya gitulah intinya, atau di dalam ada webnya, pokoknya di dalam tampilannya gitu. Nah, berarti harus di dalam body. Nah, yang di atas ini adalah untuk itu tuh untuk apa ya? Untuk sebagian untuk library-nya dan juga ada yang sebagian untuk title. Titelnya maksudnya kalau title ini maksudnya adalah kayak mana ya? Dicontohin. Hmm, oh, nama file. Titel itu kayak nama file gitu, bukan nama judul ya. Nah, teman-teman kalau mau buat tampilan atau membuat eh, nge ngekode buat program untuk tampilannya di layarnya itu di bagian bodinya ya. Jangan lupa di bagian bodinya. Nanti kita buatnya di sini berarti. Nah, berarti di bagian sini tadi kita disuruh untuk membuat judulnya terlebih dahulu. Kalau judul tadi kita pakai kode yang mana? Pakai sintak yang apa? Kalau judul. Heading. Apa? Heading. Benar. Berarti pakai H ya. Nah, nah di sini teman-teman jangan lupa kalau heading berarti
bisa harus pakai 1, 2, 3 gitu, harus pakai angka. Nah, karena ini belum ada, berarti kita buat satu aja. Nah, selanjutnya tadi judulnya apa? Coba teman-teman, ini kan judulnya apa ya? Tambahkan judul utama dengan teks bla 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 bla. Nah, semisalnya kakak buat judulnya itu adalah kegiatan kegiatan saya hari ini. Nah, jangan lupa untuk ditutup. Nah, bakalan ditutup. Nah, kita coba run. Nah, bakalan muncul headingnya. Kegiatan saya hari ini. Ini sebenarnya bisa digeser ke kanan biar kayak judul, cuma itu di CSS. Itu bagian CSS-nya tapi nanti aja. Nah, setelah itu kita baru masuk ke kita sudah buat ini nih, kita sudah buat tambahkan judulnya sudah. Nah, sekarang tambahkan paragraf. Buat beberapa sub heading sebenarnya boleh pakai subheading, boleh nggak. Nah, di sini kita disuruh pakai subheading dan paragraf atur sebagai bagian misalnya subheading tentang saya diikuti paragraf penjelasan. Nah, contohnya kita mau pakai subheading lagi. Kita mau pakai subheading lagi. Berarti kalau pakai subheading kita pakai yang heading lagi sama. Cuma kalau subheading berarti tadi kalau udah satu kita pakai dua gitu. Nah, kegiatan saya hari ini itu adalah kayak judul besarnya. Nah, selanjutnya kakak buat heading sub judulnya itu kayak eh di sekolah deh. Jangan lupa untuk ditutup lagi. Taran. Nah, bakal lebih kecil kan? Lebih kecil karena dia subheading. Nah, selanjutnya berarti kita disuruh untuk paragraf. Kalau paragraf tadi sintaknya apa? Oke. Very good. Oke, salah. Nah, contohnya kakak buat paragrafnya, hari ini saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. 7 pagi. Terus di sekolah saya belajar belajar matematika dan olahraga. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung tetap kakak lanjutkan, tapi kakak mau buat kayak dia jadi kayak paragraf-paragraf gitu, jadi 2 paragraf. Jadi kakak tutup nih, kakak buat lagi paragrafnya. Nah, saya suka semua pelajaran hari ini karena saya mudah untuk memahaminya. Nah, baru ditutup lagi, jangan lupa. Nah, kita coba ya. Bakalan paragrafnya berbeda kan? Nah, misalnya nih kakak nggak buat nih ya, kakak kakak nggak buat, kakak nggak tutup ya. Jadi ini contohnya kakak samain. Lihat ya bedanya. Tadi 2 paragraf, ini 1 paragraf gitu. Itu bedanya ya. Berarti ini kita udah buat. Jangan lupa Terus buat daftar kemampuan. Daftar misalnya aku bisa bla bla bla. Bla. Oh, oke. Kayak contohnya itu kita buat lagi heading 2-nya. Sub headingnya lagi deh, heading 3. Eh, materi pelajaran olahraga hari ini. Nah, nah, tadi kalau mau untuk buat daftar item, kita harus pakai apa dulu sebelum buat daftar itemnya? Ul. Bener, good job, ul. Bisa pakai OL bisa, ul juga bisa. Tapi kalau teman-teman lebih mau pakai yang manapun bisa, terserah ul pakai OL juga bisa gitu ya. Terus untuk langsung kita enter biar dia masuk ke dalam daftar itu. Nah, kalau buat daftarnya setelah ul kita butuh apa? Butuh apa? L dan I ya, jangan lupa. Nah, terus misalnya tadi hari ini belajar tentang yang pertama sepak bola.
Terus yang kedua, belajar tentang apa ya? Foli dan lain sebagainya. Jangan lupa ditutup. Oke, nah selanjutnya baru kita di sini jangan lupa ditutup. Folnya jangan lupa ditutup. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, setelah itu boleh kita run coba. Nah, seperti ini. Kalau semisalnya pun nggak pakai satu dua juga boleh. Dia otomatis bakalan langsung ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Itu yang bagian. Nah, udah dicek udah semuanya di submit task for terus to the next gitu. Oke. Oke, bagian HTML ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Sudah paham? Kak, Mm-mm. yang O sama L apa bedanya ya? Ul sama Yang Il. il. Oh, yang LI ya. O, Bukan iya. bukan il Oh ya. iya, iya. Nah, LI. kalau ul itu kalau ul itu ul atau OL itu kayak daftarnya. Apa ya maksudnya? Formatnya. Kayak teman-teman nih mau buat daftar isi. Mau buat daftar bukan, Deng. Eh apa ya? Gimana ya cara bilangnya? Oh, kayak mau buat formatnya deh. Kan kalau eh eh pokoknya intinya teman-teman kalau mau buat item atau list-list seperti itu harus dimulai dengan ul atau l dulu. Terus nanti baru di dalamnya kita buat li-nya gitu. Nah, li itu adalah daftar itemnya. Sedangkan ul atau all itu adalah daftarnya. Gitu. Paham Jadi nggak maksudnya? pertama kayak itu harus UL dulu, terus baru LI. Oh, benar-benar. Oke. Oke, sebentar kakak. Oke. Kalau nah kalau UL itu kayak fungsinya untuk menandai kayak menandai untuk kita akan membuat daftar, untuk membuat daftar. Jadi kayak ya pokoknya formatnya kita akan membuat daftar nih UL. Nah, terus barulah di dalamnya kita buat list itemnya. List itemnya itu sama kayak kan tadi kalau di paragraf kita buat P. Kita buat sintaknya P ya. Nah, kalau untuk di list item kita pakai LI gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau gampangnya itu seperti itu sih. Kalau LI itu sama dengan paragraf. Cuma dia kayak ada list-listnya aja. Nah, sedangkan OL itu kayak OL atau UL itu kayak formatnya, format dia akan dijadikan daftar gitu. Paham nggak? Kira-kira. Pokoknya kalau teman-teman mau buat daftar item atau mau buat titik-titik yang subbab ke bawah-bawah itu loh, yang titik titik satu titik dua atau satu dua tiga ke bawah atau ABC ke bawah itu berarti teman-teman harus pakai UL atau OL dulu dibuka, sintaknya dibuka, terus nanti di enter. Nanti otomatis kalau di enter bakalan dia agak menjorok ke dalam, agak menjorok, nggak akan sebaris, nggak akan sejajar. Kayak tadi kan agak langsung menjorok ya. Nanti dia akan bakal langsung menjorok ke dalam. Otomatis nanti bakalan masuk ke eh, kayak ke format untuk daftar gitu loh, daftar item gitu. Nah, baru nanti pakai eh, LI gitu, pakai LI gitu. Baru nanti setelah daftar itemnya udah dibuat, barulah teman-teman di bawah jangan lupa UL-nya ditutup. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menutup UL-nya, teman-teman harus sejajarin sama UL yang di atas itu. Sejajarin. Maksudnya kayak gini nih. Sebentar ya. Aduh agak susah ya. Kelihatan nggak ya? Oke, sudah. Nah, ini kan ini kan kalau kita buka UL formatnya, kalau kita enter bakalan langsung masuk menjorok ke dalam nih LI-nya. Menjorok kan? Nah, untuk penutupnya teman-teman jangan lupa UL penutupnya harus sejajar sama UL yang di atas. Nah, semisalnya nih teman-teman nanti di enter kan kayak gini nih. Ya, kakak belum tutup ya. Kalau kakak enter, nah dia bakalan masuk ke sini kan? Otomatis ke sini kan. Nah, teman-teman backspace aja hapus. Nah, sampai sejajaran sama ini baru teman-teman tutup. Gitu. Oke, harus Kak, sejajar ya. Nah, kenapa? boleh lihat resultnya gak yang untuk UL itu? Apanya? Yang result Oh, itunya. Yang UL ini. sama LI. Oh gitu, oke oke.
Sebenarnya kayak UL tuh kayak tidak nggak kelihatan ya secara langsung di sini nggak kelihatan kalau di resultnya. Nah, cuma ini tuh secara kayak UL itu kayak otomatis formatnya gitu loh, formatnya mengatakan itu bahwa itu fungsinya sebagai format aja, format daftar gitu. Jadi kalau mau buat daftar list harus pakai UL dulu atau Miss, OL. ada contohnya, Kak, ada contohnya nggak, Kak? Apa? Yang tadi. Apa? Contoh yang tadi, Contoh yang mana? yang UL. Yang UL? Oh, ini contoh UL. Maksudnya ini pakai UL. UL. Kalau OL bisa juga sih, misalnya OL ya. Berarti harus ditutup juga pakai OL. Nah, sama aja. Sama aja UL sama OL itu sama aja. Terserah teman-teman mau pakai UL apa OL terserah. Senyamannya aja. Cuma yang zaman sekarang itu kan OL itu udah lama bahasa pemrograman kan HTML kan udah lama ya. Itu tuh kayak yang dulu pakai OL. Nah, sekarang udah upgrade lagi pakai UL. Yang teman-teman kayak kita-kita pakai UL gitu, bukan pakai OL. Daftar kemampuan itu kemampuan kita. Iya benar-benar daftar kemampuan itu kemampuan kita. Oke, teman-teman ada yang mau tanya dulu lagi? Cukup? Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk ngerjain dulu di nomor satunya ya. Kakak kasih waktu sampai 20. Baru nanti kita lanjut lagi untuk CSS. Boleh sambil share screen ya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyain kakak. Kak, Mm-mm. kan aku udah selesai. Aku ngapain nggak? Boleh diulang nggak apa-apa. Kalau misalnya Aldi mau ngulang nggak apa-apa. Atau mau buat yang Oh, baru gitu. buat yang baru. Oh, boleh lah. Oke, Kak. Heeh. Nah, kalau mau ngerannya jangan lupa, Pak. Kalau mau ngerannya pakai yang ini. Coba ininya ini, di close dulu. Konsolnya dikurangin ke bawahin. Konsol yang ini ke bawah ini. No, no, no. Nah, itu ke bawah, coba. Nah, ini kan masih heading semua nih. Masih heading, coba. Yes. Ya, coba jadiin paragraf. Tadi kan contohnya paragraf. Paragraph. Mm-mm. Oh Dijadiin iya. paragraf. Coba ke bagian referensi. Reference. Bener. Nah, kita mau buat seperti ini. Headingnya cuma yang ini. Judulnya cuma ini. Nah, yang dua ini adalah paragraf. Nah, sedangkan tadi kan punyanya Bingo masih heading semua masuknya. Coba ini kodenya HTML-nya di scroll ke atas. Nah, coba dilihat. Ini juga nggak di ini ya, nggak ditutup ya. Jangan lupa untuk menutup sintak. Untuk menutup sintak pakai apa? Kak, Mm-mm. eh, boleh gak, Kak? Aku eh maksudnya udahan. Soalnya mau kerjain tugas sekolah. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Oke. Permisi, Oke. permisi dulu ya, Miss. Iya. Pakai apa? Berarti pakai ini ya, Pak. Jangan lupa untuk penutup. Kalau penutup paragraf.
Okay, good. Okay, here. Kak, Oke, misalnya kalau udah gimana, Kak? Coba Dio, kakak mau lihat. Oke, mana coba? Kan? eh, Coba punya yang nomor 4 Dio. Yang ini. Heeh. Bla 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 bla. Ada yang dihapus ya ini ya? Coba di close. Yang mana? Kemana, Ini Kak? maksudnya yang ini di close. Mm-mm. Nah, coba di run. Oke. Hmm, tapi jangan lupa ya ditutup. Ini kan body nih. Bodinya ditambahin di akhir. Coba tulis body. Body penutup body. Sama aja sih sintaknya, cuma ditambahin gini. Yang Garis miringnya. yang body. Ya, ditambahin paling bawah. Miss, boleh aku stop sharing nggak? Kenapa tuh? Kalau selesai. Oke, Wah, nah ini coba di run dulu, bingung. Kakak mau lihat. Di run dulu. Yang nomor 3. oh, Tahu runnya? Runnya ini. Jangan lupa segitiga yang di samping. ya, Bentar. iya ada. Wait, yang ini ada. Right? Oh ya, Benar-benar. oke. Di run? Sudah di run? Sudah Oke. selesai. Nah, masih salah ya Udah sebenarnya mau ya. habis. Nah, ini sebenarnya bingung. Ini buat apa? Oh, Konga ini buat apa? code slash. Nah, kalau mau menutup paragraf, jangan lupa sintaknya kita pakai siku, siku yang ini, berarti kita pakai kayak gini kalau menutup. Ah, Bukan konga ya, bukan konga. Coba dihapus. Jangan dispasi ya, jangan dispasi. oke, good. Berapa menit aku? Gue ucap teman-teman, gampang kan sebenarnya. Oke, good. Mana tuh? Tambahin P di dalamnya nih, di dalam sini P. Slice P. Oop. Slice-nya dulu, slice dulu, terus P. Oke, Oren. Oke, Oke, good. Coba di, coba ini jangan di ini, jangan di spasi. Ini jangan di spasi yang ini. Ini kan di oh ya, spasi ya, spasinya dihapus. Under P. No, 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 no. Eh, setelah P. Nah, di situ tambahin slice. Nah, benar. Setelah P-nya di spasinya dihapus. Ini kan eh, ada spasi tuh. Nah, itu dihapus. Nah, coba di good. run. Oke. Oke. Nah, di sini kan masih heading semua nih. Masih heading. Kenapa itu masih heading? Karena di bagian ini belum ada slice-nya. Makanya belum kelihatan itu sebagai penutup heading. Oh Ditambahin ya, slice. Bener, good. Coba di run. Oke, good. Oke, kalau gitu boleh. Coba nomor 4, kakak mau lihat nomor 4. oh, Nah, mana? Coba belum dikerjain nomor 4-nya. Tapi udah di ini. Kenapa, Ryan? Tadi apa LU sama LI ya? Apa? Yang daftar itu Ah, LU sama LI ya? UL sama LI. Oh, UL. Kebalik, Oke. kebalik ya. Iya.
Oke, coba kakak mau lihat Advan, punyanya Advan. Coba saya screen. Oh, wah, keren. Oke, gue coba Advan. Itu dia di X aja, dia di samping itu. Ada X kan? Historinya di... Kak, Kenapa, Ryan? cara bikin bullet pointnya gimana ya? Apanya? Jadi apa bullet points? Coba di share screen. Yang Oh ya, kakak nggak paham. ini kan saya udah Mm. ituin. Tapi cara bikin kayak bullet point gimana? Kakak Ryan belum share screen, jadi kakak nggak lihat. Oh, udah Iya. saya? Masa belum? Belum ada. Oh, ini katanya your screen sharing. Coba coba stop share terus. Oh, udah. Oke, Apanya? Buat apa tadi? ini kan Oh. saya udah. Hmm. Nah, nah ini tadi. Nah, ini kan kenapa dia bisa gabung padahal di sini di enter 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 karena dia satu poin. Jadi istilah LI ini itu adalah kayak poin, kayak Oh, jadi satu titik gitu. Satu LI itu satu titik. Berarti seharusnya LI Jabrah terus apa ditutup LI-nya terus nanti Apple di LI lagi terus oke oke. ditutup gitu. Ngerti ngerti. Oke. Jadi each of Nah, them kayak harus di benar benar benar. kasih kak. Oke, sama-sama. Dio, kakak mau lihat punya Dio? Coba share screen. Oke. Hmm. Kebalik. P-nya kenapa di situ tuh P-nya? Hmm. Di mana? Di bodinya kan kayak Sebenarnya ini semua masuk ke bodinya. Cuma yang Dio mau buat paragraf yang di kata-kata apa? Kan bentar. P itu sintaknya P itu untuk buat paragraf. Yang di ini Kak, yang di Saya Dio itu ya? Hah? Saya Dio itu ya? Iya, Oke, berarti buat P-nya di sini kan, sintak P-nya di sini sama di sini penutupnya.
Iya. Oke, coba dibuat. Terus jangan lupa buat listnya ya. Kak, Mm-mm. saya sudah ini. Oke, coba kakak mau lihat penilaian. Oke. Oke. Oke, Ryan. Sebentar ya. Belum kelihatan nih, sebentar. Oke, sudah. Bentar, bla 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 bla. Oke, gue coba Ryan. Coba nomor tiganya kakak mau lihat. Oke, Kakak. Oke, gue coba Ryan. Oke, Dio coba kalau mau punya Dio. Oke, nah gue coba. Dio sekarang coba Dio listnya kan sekarang belum ada listnya, daftar itemnya belum tuh. Coba ditambah daftar itemnya. Yang mana, Kak? Daftar item itu yang ada yang OL atau UL, Oh, terus ini. yang pakai LI OL. ya. Kak, Mm-mm. Kak, Ya ini kenapa Syabil? saya kok itu nomor tiganya nggak ada. Coba kakak mau lihat. Oh ya Coba lupa cek share screen. screen. Mana ya? Quiz HTML. Ini mana bentar, wait. Ini Kak, nggak ada nomor tiganya. Mana nih nomor tiganya? Ini nomor tiga nih. Lah emang kayak gini Mana? dari tadi. Dari tadi emang kayak gitu ya? Atau Iya, ada yang enggak kehapus? tadi dihapus dulu tadi. Tiba-tiba hilang. Oh, jangan dihapus harusnya. Coba di Ctrl Z, Ctrl Z, Lihat. Ctrl Z lagi, 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 sampai kakak bilang stop. Lagi. Heeh, lagi, 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 lagi. Belum lagi. Sudah? Udah gak bisa lagi ya? Udah mentok. Nggak Nah, bisa, nggak ada. bisa. Emang kayak gini seharusnya. Tadi Syabel lihat punya Bingo ya. Oke, coba ini tuh Bingung. gampang. Itu gampang. Yang tadi itu loh, yang pakai ya penutupnya apa? Bener good. Yang pakai slash jangan lupa. Kan kalau penutup pakai slash. Slash dulu baru huruf P. Kayak gini. Kayak yang di atasnya ini. Oh, Mm-mm. Kalau penutup harus pakai slash ya. oke. Tergantung slashnya apa. Itu kalau paragraf berarti slash paragraf. Nah, terus coba di run. Coba di run. Nah, ini kan semua masih heading nih. Masih masih jadi judul nih. Coba dilihat. Di bagian judulnya berarti yang bermasalah. Yang di bagian judulnya apa yang bermasalah kira-kira? Ada yang salah nggak sintaknya? Menurut aku nggak ada. Masa? Coba Salah. lihat. Sintaknya. Sintaknya itu adalah kayak itunya itu loh. Kode-kodenya itu. Ada yang salah nggak? H1, H1. Aja Coba kalau menutup jangan lupa. Kalau penutup kita pakai apa? slash. Slice. Bener. Apakah penutupnya di sini pakai slice? Tidak. Bener. Oke. Nah, berarti kalau nggak pakai slash tadi dia bakalan dibaca tetap heading. Kalau seperti ini dia bakalan coba di run. Nah, kalau sudah Oh, seperti ini nanti yang kebaca heading cuma yang di dalam ini aja gitu ya. Nah, boleh dicek ini. di ya submit task for review. Benar, task level. Oh, oke. Oke, ini juga ya. Berarti nanti kalau di sini kalau Syabil buat perintahnya itu untuk menambahkan itu di sini ya. Jangan dihapus-hapus di sini.
di dalam sini untuk menambahkannya. Ini kan ada disuruh untuk nambahin judul, nambahin paragraf, buat daftar kemampuan atau buat list gitu. Ujung-ujung sini. Itu tuh komen. Di sini aja di bawah ini kalau nggak. Nah, nggak Oh, apa-apa. oke. Oke, oke teman-teman. Kalau ada yang belum selesai nanti kita lanjut lagi ya. Kakak mau jelasin yang CSS dulu. Teman-teman boleh stop share. Oke, susah nggak menurut teman-teman? Susah. Yes. Kayak sedikit susah ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Kan sebagian susah karena ada yang tidak terbiasa dengan program, dengan coding, jadi makanya masih susah. Nggak apa-apa, nanti kalau masih agak susah, nanti habis ini kan kakak ini ya, record ya. Nanti recordannya boleh ditonton lagi, kenapa bisa seperti ini gitu. Untuk pekerjaannya juga, kayaknya nanti nggak akan sempat pengerjaannya semua, teman-teman boleh untuk nonton lagi gitu ya. Nah, kakak mau izin share screen dulu. Nah, jadi, udah kelihatan ya? Nah, sekarang kita yang belajar tentang CSS-nya, sintak-sintak CSS-nya. Tadi kan kita belajar tentang sintak HTML. Nah, sekarang kita belajar tentang sintak CSS-nya. Jadi tadi kalau HTML itu adalah isi teks-teksnya, isi bacaannya, sedangkan CSS itu adalah desainnya kayak warnanya, eh fontnya, ukuran fontnya, atau nama fontnya, atau dia ke kanan kah, atau ke kiri kah, atau di top kah, atau di mana, terserah. Itu kayak bentuk antar mukanya lah kalau CSS. Selanjutnya, hmm, bentar ya. Nah, CSS itu tagnya gampang. Jadi kayak gini, CSS itu kayak ada properti-propertinya itu. Contohnya aja di sini ya. Kita mau membuat sesuatu. Nah, di sini kan ada format HTML nih. HTML back to forest. Nah, nanti yang muncul hanya seperti ini nih, kayak tulisan-tulisan tadi. Ya udah bakal bawaan seperti ini. Nah, kan kayak gini kayak kurang menarik ya. Nah, kalau kita mau buat lebih menarik, mungkin fontnya kita mau pakai yang lain atau mau dimiringin mau dimiringin hurufnya atau mungkin warna hurufnya mau diubah atau mungkin mau dibuat pakai bottom atau mungkin bottom button atau mungkin ini mau dibuat di tengah atau di top di senternya atau di mana lagi ya atau mau dibuat backgroundnya kayak gitu. Nah, kita pakai apa untuk mengatur itu? Kita pakai CSS. Nah, cara untuk pembuatan CSS-nya itu berarti tergantung teman-teman. Itu teman-teman mau buat CSS-nya di bagian mana gitu. Contohnya kan di sini back to forest ini itu HTML-nya adalah heading satu. Berarti waktu CSS-nya kita buat untuk CSS-nya di sini. Ini HTML-nya nih. Heading satu bla bla bla. Berarti CSS-nya di sini kita langsung bisa aja H1. Kenapa H1? Karena kita mau mengedit yang di bagian H1-nya. Kita mau ngedit yang di bagian H1. Nah, kalau semisalnya di sini kita mau ngedit di bagian H2 atau kita mau ngedit yang di paragraf atau kita mau ngedit yang di listnya, berarti yang di sini diubah adalah kalau misalnya mau di list nih, kita mau ngedit yang bagian list. Berarti bukan H1, kita bagian yang LI. Kita mau ngedit yang listnya aja. Kalau kita mau ngedit format listnya berarti yang UL atau OL gitu. Terus kalau kita mau ngedit yang paragraf ya berarti di sini bukan itu, berarti P gitu. Berarti tergantung kita mau ngedit yang di mana. Itu CSS. Nah, selanjutnya setelah kita buat kodenya di sini kita tambahkan untuk kurung. Kurung apa ya ini namanya? Kurawal ya kalau nggak salah ya. Kurawal kan? Ya, kurung kurawal. Terus di bawahnya, barulah kita enter. Bakalan masuk kayak menjorok gitu ke dalam, pasti. Nah, ini font. Font itu adalah kayak fontnya atau tulisannya. Itu adalah tulisannya. Tulisannya mau mau pakai font apa? Ini dia pakai font beautiful. Kalau teman-teman mau buat font yang lain, teman-teman boleh langsung aja cari di Google atau cari di ChatGPT font yang menarik, nama-nama font yang menarik. Nah, teman-teman langsung ketik aja nama fontnya. Misalnya font italic nih, kakak mau buat font italic.
italic. Nanti tinggal diklik aja di sini italic gitu. Jadi ini font untuk tulisannya mau pakai font apa gitu. Terus untuk color. Nah, kalau untuk mau mengganti warnanya, kita pakai color. Kalau untuk di tulisan, kita pakai color. Bagian color, lalu kita titik dua. Nah, ini warnanya apa? Teman-teman bisa langsung pakai warna, nama warna orange, pink, red, atau apapun. Tapi ingat teman-teman, kalau di bahasa pemrograman, kalau untuk ini biasanya untuk ininya bahasa Inggris ya. Kalau kode-kode gitu, kalau nggak bahasa Inggris, pakai kode gitu. Nah, kalau teman-teman kayaknya oren, tapi orennya ini bukan oren yang ini. Teman-teman cari aja di Google atau di ChatGPT kode warna ini apa. Nanti dikasih kode warnanya teman-teman langsung ketik aja di sini kodenya gitu. Dan selalu diakhirin dengan tanda titik, titik dan juga koma. Jadi titik, koma selalu diakhiri dengan warna itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai nih di bagian H1 kita sudah selesai untuk ngedesainnya. Jangan lupa kita tutup lagi pakai kurung kurawal. Harus ditutup tuh ya. Itu untuk yang ininya, contohnya. Eh, mana lagi ya? Nah, jadi propertinya apa aja, Kak? Nah, kalau font itu font itu kayak tadi yang Kakak bilang kayak tulisannya bentuk fontnya apa. Di sini contohnya font family. Jadi font family itu kita pakai font family jadi nanti teksnya akan ditulis pakai font family. Atau teman-teman boleh lihat kan kalau di Word ada nama font-font kan kalau nggak salah. Nah, teman-teman boleh cek itu. Coba di Word font ini yang mana yang bagus ya gitu. Terus atau pakai Arial boleh, atau pakai Corel New atau Times New Roman boleh pakai itu. Itu berarti kalau itu kita pakai font. Kita pakai font family, kita pakai font family. Oh, maaf. Gini. Kita pakai font harus huruf kecil nih. Font family. Mm. Terus misalnya kakak mau pakai Arial ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berarti kakak mau pakai, kakak mau ngubah tulisannya, kakak mau ngedit tulisannya, ya udah kakak kodenya kita itu kode untuk mengubah tulisan berarti itu font family. Kodenya itu adalah font family, terus titik dua, terus kita mau pakai font apa? Nama fontnya apa? Terserah. Di sini kakak mau pakai nama font Arial. Ya udah kakak tulis Arial dan ditutup pakai titik koma, gitu ya. Terus kalau semisalnya color, teman-teman mau warnain teks, teksnya mau dikasih warna, nggak mau warna hitam nih, mau warna apapun, warna putih terserah. Teman-teman berarti kayak gini tinggal tambahin aja kayak color, sebenarnya kakak mau pink, ya udah gini bakalan color pink. Kalau misalnya teman-teman kayak tadi kakak bilang, hmm, teman-teman kalau warna pink nih, kan kalau warna pink menurut CSS pinknya pink itu gitu. Tapi aku nggak mau pink itu gitu. Kan warna itu banyak kan, ada kode-kodenya kan berbagi kan. Nah teman-teman langsung aja kayak cari warna pink ini kodenya apa ya? Misalnya teman-teman pakai kode ya, ya udah teman-teman pakai kode. Misalnya ini teman-teman pakai kode nih tadi udah cari di Google. Kayak kode yang kayak gini. Biasanya ini sih kodenya. Satu 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 satu, terus bisa aja kalau pakai kode seperti ini bakalan tetap sama. Ah, di belakangnya titik koma ya, jangan lupa bukan titik titik koma gitu, tergantung teman-teman. Jadi color itu adalah untuk warna di teksnya gitu ya. Sedangkan kalau font family itu adalah font tulisannya. Kita mau tulisnya pakai font apa tuh. Terus ada lagi untuk teks ini posisi teks ya. Posisi teksnya mau di mana? Teman-teman mau posisinya di tengah, berarti teman-teman nanti tulisnya center, berarti tulisnya itu kayak gini. Nah, berarti tulisnya seperti ini. Kalau teman-teman mau di tengah, kalau teksnya mau di left atau di kiri, teman-teman berarti senternya diganti kiri. Kalau mau di kanan, senternya diganti right gitu. Tapi untuk kodenya kita pakai teks align gitu. Itu ya. Kalau untuk posisi teksnya mau di mana? Mau itu tadi judulnya, misalnya judulnya tadi kan kalau kita nggak pakai CSS, otomatis judulnya di pinggir ya. Nah, berarti teman-teman harus tambahin di sini nih. Tadi biar judul-judul kan H1 tuh. H1 terus dalam kurung seperti ini. Nah, sebenarnya kakak taruhnya di sini dalam kurung matinya di sini. Nah,
Seperti ini. Berarti nanti yang bakalan ke kiri ke tengah itu adalah bagian H1-nya aja. Bagian ininya aja. Karena kan pengaturan ininya itu di bagian H1 gitu, Mbak. Berarti yang teks yang bakalan bukan ke kiri, ke tengah itu berarti hanya yang di bagian H1 aja, di heading satu aja gitu. Terus nah, terus selanjutnya itu font style. Font style itu kayak miring, garis miring gitu loh. Tiba-tiba hurufnya miring atau mana ya? Oh, enggak di sini. Tiba-tiba garisnya miring kayak teman-teman tahu kan kalau misalnya di Word itu biasanya ada kayak tulisannya miring, seolah-olah miring kayak gini gitu. Tahu kan? Yang dimiringin. Tahu nggak? Tahu nggak? Sebentar. Tahu. Oke, nah itu maksudnya contoh italik. Misalnya contohnya deh, contohnya teks italik. Nanti contohnya seperti ini, kayak miring gitu loh. Kok nggak ada? Oh, kenapa nggak ada ini ya? Pokoknya tuh untuk teks, untuk bagian font style itu bisa italic. Kalau italic kan berarti miring atau mungkin font stylenya bold. Kita mau untuk teks itu bold, kita boldin. Berarti kita pakai font style titik dua bold gitu. Apa yang mau diboldin gitu. Tuh untuk sintak yang itu. Terus untuk kita mau ukuran hurufnya, kita mau ubah ukuran hurufnya kita pakai font size. Kodenya kita pakai font size, terus teman-teman boleh pakai ukurannya dalam pixel ya. Kita di sini pakai pixel, berarti berapa pixel gitu, px gitu. Terus background color itu adalah warna backgroundnya. Warna backgroundnya teman-teman mau apa segitu. Tapi kalau misalnya background colornya di keseluruhan background colornya itu warna pink, berarti kodenya body. Terus nanti di bawahnya background color pink. Tapi kalau misalnya background colornya itu di bagian paragraf aja, bagian paragraf aja, berarti di bagiannya P, terus P, terus setelah itu di bawahnya background color pink gitu. Kodenya background gitu ya. Oke, nah contohnya kayak gini nih, kayak yang tadi kakak bilang. Nah, ini kan berarti dia kodenya dia akan membuat colornya itu color tulisannya itu red, font size-nya itu 100 pixel dan font family-nya itu Arial. Tulisannya itu Arial. Di bagian mana dia membuat ini? Di bagian judul. Ini di bagian judul heading satu gitu. Nah, kalau yang di paragraf ini paragraf. Paragraf ini dia buat CSS-nya seperti apa? CSS-nya dia buat color teksnya itu grey atau abu-abu, font size-nya 50 pixel, background-nya akuarium. Jadi background-nya itu kayak bukan bukan background bukan warna bukan color background ya, tapi background-nya akuarium. Oh, salah. Akumarin, akumarin gitu. Terus yang UL, tadi UL. Nah, ini format format dalam daftarnya. Dia buat format dalam daftarnya itu semuanya color text-nya itu green atau color text-nya itu nanti bakalan langsung berwarna hijau gitu. Nah, misalnya kakak akan contohin sebagian yang CSS. Nah, bagian ini. Nah, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman disuruh untuk membuat atau mem, apa ya? eh, ngoding di bagian CSS-nya berarti teman-teman kan kalau di sini tuh bagian HTML-nya ya. Kelihatan ya, ininya masih HTML nih. Ada kurung siku-sikunya. Nah, ini kan juga di atasnya masih HTML nih. Masih bagian HTML. Kelihatan ya, dia masih satu warna sama ini, background-nya di sini. Nah, teman-teman bisa klik yang CSS ini, biar nanti teman-teman bisa masuk ke CSS-nya. Nah, seperti ini. Biar teman-teman di sini kita disuruh ngapain? Kita disuruh untuk perbaiki kodenya sehingga hasilnya akan cocok dengan tab contoh. Di sini, di sini, oh sudah pas deng, di sini udah pas. Tadi kakak buat ya. Nah, di referensinya itu adalah judulnya harus merah lalu punya background
kuning. Terus paragrafnya harus biru, daftar fontnya ini harus hitam dan juga gayanya harus italik. Nah, awalnya ini itu putih hitam semua nih awalnya. Karena kakak nggak apa sih? Ada bagian yang tidak dibenerin. Kalau nggak salah tadi ini seperti ini deh. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah nih. Nah, atau ini yang tadi ya. Nah, kalau nggak salah tadi kayak gini. Nah, coba dilihat. Apakah yang ini yang terakhir kan ini seharusnya eh, daftar itemnya itu kan seharusnya hurufnya miring ya, bergaya italik ya, benar kan? Nah, kenapa ini nggak kebaca? Karena di sini dia masih seperti ini. Dia masih kayak dia tidak ada kayak garis-garisnya, tidak ada sikus apa ya dalam kurungnya tidak ada penulisannya juga masih salah. Makanya kita perbaiki. Teman-teman perbaiki biar nanti dia bisa kodenya bisa kebaca. Nah, nanti saat diperbaiki barulah nanti kelihatan daftarnya baru pas. Gitu. Yang nomor satu nih masih gampang. Kalau teman-teman tadi nyimak pasti masih gampang. Terus yang nomor dua, nah, yang di nomor empat maksudnya. Nah, di sini sebenarnya tadi di sini kita disuruh di sini pasti teman-teman, aduh mana ya? Di sini pasti itu bukan ini ya. Ini sudah kakak kerjain. Teman-teman pasti ini nanti tuh kosong. Teman-teman nanti bisa tulis. Terus di sini hobinya bakalan ada tiga. Jadi kayak hobi satu, hobi dua, hobi tiga gitu ya. Teman-teman bisa langsung ini aja. Nah di sini teman-teman setelah setelah diketik, teman-teman bakalan disuruh untuk sempurnakan CSS-nya. Setelah sempurnakan CSS-nya nih, contohnya nih, kakak sudah buat kan? Nah, kakak udah buat nih. Nah, di sini kakak sudah atur. Sebenarnya nggak warna ini. Karena kakak atur di CSS-nya. Kakak atur. Contohnya, ini contohnya aja ya, di bodinya. Bodinya kenapa Kak buat bodinya? Bodinya ini maksudnya keseluruhannya. Keseluruhannya backgroundnya bakalan warna bisku. Warna kayak gini lah pokoknya, warna krem kayak gini ya. Warnanya bakalan, semisalnya kakak nggak buat di sini ya. Semisalnya kakak nggak buat di sini. Dia nggak akan warna krem gini. Karena kakak buatnya di sini. Semisalnya kakak buat yang ini, yang background color ini di bagian H1-nya. Nah, yang bakalan ke background color hanya akan H1 atau headingnya aja gitu. Jadi teman-teman kalau untuk editingnya harus sesuaikan sama ininya, kodenya juga di mana yang teman-teman mau edit gitu. Contohnya seperti ini nih. Kakak nggak mau buat di sini. Terus setelah itu kakak mau buat di bagian hmm, di bagian paragrafnya. Paragraf itu berarti apa ya? Paragraf itu sebentar kita kembali ke HTML. Paragraf itu berarti di sini masih P. Bagian P-nya kakak mau, bagian P-nya kakak mau yang warnanya itu apa ya? Grey. Nah, ini grey. Nah, semisalnya teman-teman nih di run bakalan jadi warna grey ya. P yang di sini, yang warna grey hanya P yang di sini. Nah, kakak nggak mau P yang ini, nggak mau grey yang ini. Boleh dicoba kode kode warna abu eh abu-abu tua. Nah, di sini bisa pakai kode. Nah, misalnya di sini kan kelihatan ya kodenya. Nah, ini kan kita dapat kodenya. Teman-teman boleh copy ini aja sampai ke pagernya. Terus balik ke sini. Terus yang ini, yang gray ini diganti menjadi itu. Bakalan tetap bisa. Nah, bakalan tetap muncul warnanya. Oh, tetap sama. Graynya itu. Kalau teman-teman mau ngambil sendiri di sini juga bisa.
Nah, contohnya yang ini deh. Kemudian, terus sini. Nah, bakalan agak abu-abu ya, kelihatan ya. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau buat CSS-nya harus sesuai sama teman-teman mau ngedit yang di bagian mana. Di bagian satunya kah, heading-nya kah, atau paragrafnya kah, atau list-nya kah, gitu. Oke? Oke, kira-kira teman-teman susah banget nggak yang bagian CSS sama HTML? Enggak, Enggak ya? Oke, kalau yang lain? untuk saya enggak. Soalnya saya udah pernah. Oh, kalau kalian sudah pernah. Kalau teman-teman yang lain? Kurang paham Kak. HTML-nya HTML-nya Kenapa? mungkin masih masih masuk, tapi yang CSS ini nanti ya dipelajarin lagi. Iya, boleh-boleh. Ya, oke. Kalau Dio, tadi kenapa? Ini ya, bentar Kak. Apa? Bagian yang mana? Ini yang color. Color? Ya, kenapa yang color? Ya, Yang ini kenapa? CSS ya? ya CS. Ya, Oh, CSS. susah yang bagian CSS-nya. Mm-mm. Oke. Intinya CSS itu kalau teman-teman mau ngedit-ngedit kayak ngedit warnanya kah atau desain-desainnya lah pokoknya. Desain di tata letak UI-nya di webnya teman-teman kayak ngatur warna, ngatur fontnya, ngatur apa ya lagi ya letaknya di mana seperti itu tuh CSS. Sedangkan kalau HTML itu berarti isinya strukturnya seperti apa gitu sih. Sebenarnya kalau yang belum biasa kan tadi Ryan nggak susah karena udah pernah belajar. Nah teman-teman karena emang baru kali ini juga eh, udah bagus tadi HTML juga sudah lumayan pada bisa padahal baru baru belajar udah keren. Jadi kakak wajarin aja teman-teman kalau masih ada yang kurang paham nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita bahas lagi nggak apa-apa. Oke kalau kayak gitu teman-teman yang bagian kan tadi yang di ini ada menulis kode juga. Yang menulis kode ini berarti HTML doang nih. Ini bagian HTML aja. Ini HTML yang dua. Oh, ada CSS berarti. Oh, contohnya yang ini nih. Kakak mau buat yang nomor dua ya, contohnya. Yang untuk CSS tadi kan teman-teman agak susahin CSS. Yang pertama kita disuruh untuk ubah warna tombol. Warna tombol yang dibutuhkan adalah kodenya ini. Kita dikasih kode ini. Nah, tadi kakak udah coba kodenya ini ternyata salah. Nggak bisa, nggak ada warnanya nih. Kayaknya kodenya pakai yang lain aja nggak apa-apa. Nah, referensinya adalah kita akan membuat tombolnya seperti ini. Tombolnya seperti ini dengan warna buttonnya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman berarti kalau mau ngedesain, teman-teman harus ke CSS-nya. Ke CSS-nya diklik. Nah, di sini kalau semisal kakak Ran bakalan masih seperti ini karena belum diedit. Masih seperti ini nih, padahal yang diminta adalah seperti ini, agak gede, terus warnanya juga beda. Nah, tadi kita disuruh untuk warna tombolnya yang dibutuhkan adalah ini. Berarti warna tombol. Tombolnya tadi HTML nih di mana nih? Tombol di titel. Oh, di titel dia. Oh, lanjutkan, sorry. Berarti dia di body bagian button. Berarti saya saja kita lihat di body bagian button. Nah, ini sebenarnya body. Di sini sudah ada dikasih komen. Berarti yang di atas ini adalah gaya dasarnya. Nah, untuk gaya untuk tombolnya adalah yang di bawah ini. Udah dikasih komen di sini. Gaya untuk tombol adalah yang di bawah ini. Teman-teman eh, bisa sesuaikan di sini. Nah, berarti yang mana kalau untuk membuat warna tombolnya warna tombol atau background tombolnya. Kira-kira kalau background tombolnya yang mana? Kalau mau kita ganti, yang di sini, yang mana? Yang mau diganti adalah background color tombolnya. Yang di bagian mana? Color, Color apa background color? Background Background color. color. Benar ucap background, background color. Kenapa nggak color? Karena kalau color itu adalah kita mengganti warna teksnya. Kalau color aja itu berarti mengganti warna teksnya. Kalau background color berarti kita mengganti background tombolnya.
background tombolnya kan di sini masih abu-abu nih, dia buatnya abu-abu. Nah, kalau semisalnya kita buat, kayaknya ini nggak bisa deh. Itu kan nggak bisa. Sebentar, kakak mau cari dulu ini warna apa ya? Sebentar ya. Oke, warnanya ini. Jadi teman-teman tinggal ganti aja. Nah, kalau sudah seperti ini, udah dapet nih warnanya berarti. Nah, kalau teman-teman run, nah warnanya ganti kan jadi warna ungu. Nah, berarti ini di checklist kalau udah run, udah bener ya teman-teman. Jangan asal checklist. Kalau asal checklist kalau nggak mau. Terus selanjutnya, ubah ukuran teks pada tombol. Kan teksnya di sini masih kecil banget ya, sedangkan referensinya kan gede. Nah, kita lihat. Kita disuruh mengubahnya pada ukuran apa? 16 pixel. Nah, coba bagian mana yang untuk mengubah size tulisan. Font size. Good job, font size. Berarti 16 pixel. Kitaran, bener nggak? Good job, bener. Oke, berarti ini juga sudah. Sekarang ubah warna pada teks tombol. Teks tombolnya adalah berwarna putih. Yang mana untuk mengubah warna teks? Color. Warna teks yang mana? Warna teks untuk mengubah warna teks yang mana? Color. Bener, Color. good color. Jadi langsung ini kan masih hitam, makanya dia warna hitam tuh. Coba white. Nah, nah, oke. Tinggal di run. Bener. Setelah bener baru di checklist. Kalau nggak bener nggak usah di checklist. Jangan di checklist dulu kalau bener. Lalu next level. Itu ya teman-teman ya. Dibaca ya, ininya dibaca nih. Ini bisa diklik aja. Kan ini masih tambahkan subtitle nih. Nah, teman-teman bisa klik yang segitiganya ini biar kelihatan yang diminta apa aja. Oh, yang diminta ini. Terus tambahkan teks utama yang diminta apa ya. Terus diklik ini. Oh, yang diminta adalah ini. Seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman disuruh untuk referensinya adalah ini. Kita disuruh untuk menambahkan gambar juga nih, teman-teman. Kalau kita ini resultnya masih nggak ada karena belum dibuat. Nah, kita di sini disuruh untuk menambahkan gambar juga. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada link image-nya, teman-teman langsung download aja. Terus nanti ditambahin di sini. Gitu ya. Oke, nah oh ya, kalau teman-teman kesusahan, teman-teman boleh pakai ChatGPT nggak apa-apa. Kita tanyain kodenya. Contohnya, ini aja dia kakak hanya menanyakan kode warna. Tapi dia sudah bisa membuatkan kode CSS-nya. Jadi teman-teman ChatGPT juga bisa dipakai untuk kode program, mencari kode program gitu ya. Misalnya nih, teman-teman udah ngantuk belum? Belum ya? Atau sudah? Misalnya ini deh. Kak, itu yang mana ya, Kak? Di nomor 3 yang menulis kode. Oh, iya. Iya. Oh, itu Kak, yang nomor 3 itu, yang nomor 1 Mm-mm. itu bullet point-nya jadi nomor-nomor gitu, gimana? Maksudnya? Ini ya? Kan itu yang nomor 1, iya. Heeh. Nah, itu kan bullet points-nya jadi Nomor-nomor ya? nomor. Iya, Mm-mm. caranya gimana? Biasanya kalau nomor-nomor itu pakai OL deh. Aduh, pakai OL. OL. Ya, OL. Terus nanti ditambahin satu aja, satu titik ini. Soalnya UL itu, oh bedanya OL sama UL itu sama-sama formatnya sama-sama list, cuma formatnya UL itu kayak titik-titik gitu loh, ada bulat-bulatnya gitu. Nah, tadi Oh, oke, sip, sip. misalnya teman-teman kan susah nih. Aduh, gimana ya caranya ini? Teman-teman bisa screenshot. Kalau teman-teman bisa screenshot terus bisa pakai AI.
seperti ini. Terus tolong bantu buatkan kode HTML-nya. Dia bakalan ada. Sebentar ya, agak lama. Seperti itu. Nah, ini dia tuh masih gabung nih. Ini artinya dia masih gabung kode HTML sama CSS-nya. Kakak mau kode HTML sama CSS-nya beda. Nanti kan karena dia masih gabung, teman-teman buat bedakan file HTML dan CSS-nya. Lama banget. Nah, baru nanti dia akan langsung kayak ya udah HTML aja, file HTML sendiri, CSS sendiri gitu. Apa nih? Nah, ini dia file HTML-nya doang, terus sekarang CSS-nya dibedain sama dia. Nah, ini. Nah, kalau yang tadi digabungin sel HTML, terus tiba-tiba di bawahnya nih langsung ke style. Style itu artinya kalau ada stylenya di sini berarti CSS-nya digabungin. Kalau ada stylenya di sini berarti atau artinya file CSS dan HTML-nya digabungin. Tapi kita mau file HTML dan CSS-nya dibedain. Gitu ya. Teman-teman udah pada ngantuk? Oke. Ada yang udah, ada yang enggak ya. Oke, ini ngantuk. Ini gara-gara ngantuk makanya nggak paham atau gimana nih? Ada yang ganggu, ada yang diem. Ngantuk banget ya? Oke, Syabil sampai begini-gini. Oke, oke teman-teman nanti kalau untuk tugasnya kalau masih ada yang kurang paham boleh ini di record teman-teman boleh buka kakak akan upload di link yang ada di deskripsi grup teman-teman boleh untuk buka di situ ya. Oke? Kalau ada yang kesusahan boleh tanyain kakak di chat aja nggak apa-apa, di chat pribadi nggak apa-apa. Kalau malu untuk chat di grup, kalau malu untuk bertanya di grup boleh chat pribadi aja nggak apa-apa. Oke? Oke, oke teman-teman kalau gitu cukup sekian dulu kita malam ini. Kita balik lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dadah. Kasih Kak. Ah. Makasih, Dadah. Kak. Oke, makasih, makasih.